Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas 18 ayat 11 dan 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Saudara dan saudari yang kekasih, adalah sifat banyak orang bahwa mereka ingin dipuji oleh orang lain. Kebaikan yang telah mereka lakukan ingin diakui di hadapan orang. Manusia zaman sekarang cenderung suka mempertontonkan apa yang telah dibuatnya untuk membentuk kesan yang baik orang-orang terhadap dirinya dalam batas-batas tertentu, dan ketika itu sesuai dengan kenyataan, orang mungkin dapat menerima, artinya itu tidak menjadi masalah. Namun ketika kecenderungan ini diumbar dan bahkan tatkala keinginan untuk menonjolkan diri sedemikian menggebu-gebu, maka di sana kemudian timbul bahaya, yaitu orang terlalu berfokus terhadap dirinya sendiri dan kemudian mengabaikan orang lain. Sikap seperti inilah yang sedang dikritik oleh Tuhan Yesus. Ini jelas tersurat pada awal bacaan kita, yaitu ayat 9 yang berbunyi, "Dan kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini," dan seterusnya. Orang Farisi memaparkan atau bahkan memamerkan semua yang dianggapnya baik yang berasal dari dirinya sendiri. Sebenarnya apa yang disampaikan itu adalah juga capaian yang luar biasa yang tidak setiap orang dapat meraihnya. Menjadi orang jujur, orang yang tidak merampok, tidak merampas milik orang lain, menjadi orang yang sabar dan toleran, tidak lalim, artinya tidak curang, menjaga kehormatan diri, tidak berbuat yang tidak terpuji, tidak berzina, tidak berbuat cabul, dan lain sebagainya. Bahkan juga orang Farisi ini berpuasa 2 kali seminggu. Ini bentuk puasa yang cukup berat. Masih ada lagi prestasi yang lainnya, bahwa ia membayar persepuluhan dengan tertib. Saudara dan saudariku yang kekasih, coba pikirkan, bukankah itu luar biasa? Mungkin beberapa dari kita kemudian mengakui bahwa kita bahkan kalah jauh dari mereka. Sayangnya meskipun apa yang disampaikannya itu benar adanya, tetapi orang Farisi itu telah memanipulasinya dengan tujuan untuk mencari pujian atas dirinya sendiri. Bahkan nafsu menyombongkan diri itu kok dikemasnya dalam bentuk ucap syukur di dalam doa, sembari menjelek-jelekkan pihak lain, terutama dalam hal ini adalah si pemungut cukai. Itu dilakukannya di hadapan Tuhan. Disinilah letak kesalahan besar yang hendak ditunjukkan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Saudara dan saudari yang terkasih, belajar dari kesalahan orang Farisi dalam perumpamaan ini, marilah kita berhati-hati terhadap bahaya yang saya sebut sebagai kesombongan rohani atau kesombongan religius.
Bagi orang-orang pada waktu itu, mereka hanya bisa melihat tampak luar dari manusia yang ada di sekelilingnya, sehingga sebagian besar dari mereka memiliki kesan bahwa orang Farisi adalah orang yang baik, suci, dan terhormat. Sebaliknya orang pemungut cukai adalah orang yang jahat, kotor, dan menakutkan. Tetapi bagi Yesus yang Maha melihat, ia dengan terang benderang melihat hati manusia. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Bahkan ketika sebuah kesombongan itu dibungkus, dikamuflase dengan ucapan syukur di dalam doa. Artinya tidak ada yang bisa mengelabui Allah sebagaimana yang sering orang lakukan terhadap sesamanya. Apa gunanya pujian, sanjungan, kehormatan dari manusia jika semua itu telah menjadi kesia-siaan di hadapan Allah sebagai akibat dari keangkuhan dan kesombongan? Lebih baik kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya, dengan ketulusan dan kejujuran. Toh sehebat apapun manusia, jika tanpa kemurahan Allah, mereka tetaplah pendosa yang hidupnya terancam kematian kekal. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.